Saudara, Tuhan mau kita benar-benar mengalami. Bukan sekedar tahu Tuhan. Bukan cuma tahu mengenal Tuhan melalui pujian untuk kita dapat sukacita. Tapi bagaimana di dalam pengalaman hidupmu engkau berjumpa dengan Tuhan. Mengalami karya-karyanya. Sehingga semakin melalui tantangan yang di dalam Tuhan. Maka membuat kamu semakin mengenal Dia. Semakin engkau mengenal Tuhan, maka semakin engkau bertumbuh iman kepada Dia. Semakin engkau bertumbuh iman kepada Dia, maka engkau semakin dituntut untuk semakin berani menyerahkan diri. Tuhan, inilah aku. Maka disitulah pujian yang ada menuntun kita. Coba kembali melihat hari-hari yang kita lalui. Apa yang telah Tuhan kerjakan. Berapa banyak hal yang kita ngalami. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi bagaimana saudara boleh mengalami. Tuhan terus bekerja menjadi perisaimu. Membawa kamu sampai detik ini. Sehingga kita boleh katakan Tuhan adalah perisaiku. Sebagai pernyataan iman. Untuk kita kan Tuhan. Apapun yang ada di depan saya tidak akan takut. Karena saya mengalamimu. Saya mengenalmu. Saya betul belum dalam hidupku. Saya tahu benar. Di dalam engkau bekerja memberikan segala apa yang baik buat saya. Mari. Tuhan adalah perisaiku. Menjadi pengakuan iman kita. Ketika kita tidak cukup hanya mengenal, tapi kita mengalami Tuhan dalam hidup. Hidup ini tidak berhenti, banyak masalah, tantangannya akan datang. Ada yang bilang, baru urusan satu beres. Baru napas sedikit, masalah datang lagi. Seakan-akan ada yang mengeluh hidup ini capek ya. Tetapi saya mengatakan, kalau kita memiliki iman seperti Daud yang mengatakan, Tuhan adalah perisaiku. Maka hidup ini bukan capek. Tapi hidup adalah tantangan untuk saya boleh terus mengalami Tuhan. Dan melihat karya Tuhan bekerja terus dalam kehidupan kita. Sehingga bertumbuh iman kita semakin hari semakin menuju ke dewasa. Kita tidak menjadi orang-orang cengeng. Saudara, inilah yang kita namanya, yang kita bisa sebut sebagai pemenang-pemenang. Berapa banyak kita mau jadi menang tapi takut berperang ya. Kita gak mau, gak berani, dan kalau boleh Tuhan jauhkanlah. Hati seakan-akan berpikir gitu. Tetapi ketika kita rasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Di dalam iman kita bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap beriman karena Engkau tetap bekerja dalam hidup saya. Mari saudara kekasih, kita hadapi ke depan banyak hal yang kita tidak tahu terjadi, apa yang akan terjadi. Banyak isu-isu yang sudah orang mulai takut menjelang pemilu kalau ada people power. Apakah tahun ini akan menjadi ekonomi membuat kita semakin baik? Kehidupan apakah makin baik? Saudara, bagaimana Tuhan bekerja pada masa-masa lalu, hari-hari yang lalu. Tuhan tetap bekerja menjadi perisaimu dan menuntunmu melewati di dalam situasi yang berbeda. Tapi dalam satu prinsip yang sama. Dia tetap melindungimu.